Stop makan gaji buta. Akhirnya Pogba kembali berlatih main bola bersama Juve. Pemain tengah Prancis Paul Pogba yang absen pada Piala Dunia Qatar setelah menjalani operasi lutut pada awal September kembali berlatih pada Rabu bersama rekan setimnya di Juventus untuk pertama kalinya sejak Oktober. Juve melalui laman resminya, seperti dikutip AFP, memposting sesi latihan timnya di mana terlihat pemain tersebut bersama sebuah bola di tengah-tengah rekan-rekannya. Pogba belum bermain untuk Bianconeri sejak kembali bergabung dengan klub Liga Italia setelah pindah dari Man United pada musim panas lalu. Ia mengalami cedera meniskus di lutut kanannya pada bulan Juli. Dia awalnya memilih untuk tak melakukan operasi dalam upaya untuk bisa tampil pada Piala Dunia, tetapi kemudian berubah pikiran. Pogba mungkin bisa kembali bermain di kompetisi pada akhir Januari meskipun La Gazzetta dello Sport mengatakan Juve berharap Pogba sudah dalam performa terbaiknya untuk dapat diandalkan pada laga playoff Liga Euro melawan Nantes pada 16 dan 23 Februari. Kembalinya Pogba musim panas lalu sempat memunculkan antusiasme yang besar di kalangan supporter Juve yang senang melihat kembalinya pemain yang dalam periode pertamanya di klub diwarnai dengan 4 gelar Liga. Namun beberapa orang mengkritik pemulihannya yang lambat, terutama keputusannya untuk pergi berlibur ke pegunungan pada akhir tahun 2022 ketika dia masih harus melakukan latihan pembentukan otot yang membosankan dan pelatihan kebugaran individu. Kesabaran bukanlah cara menunggu, tetapi mengetahui bagaimana mempertahankan sikap yang baik saat menunggu. Demikian postingan filosofi Pogba di Instagramnya pada akhir Desember. Pogba adalah anggota kunci tim Prancis yang memenangkan Piala Dunia di Rusia 4 tahun lalu. Ia mencetak gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia di final. Tampil memuaskan, Danilo akan diganjar kontrak baru di Juve hingga 2026. Manajemen Juve cukup puas melihat performa Danilo di jantung pertahanan dalam mengarungi Serie A. Pemain asal Brasil itu bakal diganjar perpanjangan kontrak di Turin. Danilo menjadi salah satu pemain kunci Juve di musim ini, yang menggalang pertahanan yang kukuh dari serangan-serangan lawan. Bahkan Danilo ikut rajin membantu penyerangan, seperti yang ia lakukan dengan mencetak gol sekaligus penentu kemenangan Bianconeri atas Udinese pada pekan ke-17. Laporan yang beredar di Italia, ex-pemain Real Madrid dan Man City itu akan mendapat perpanjangan kontrak di Juve hingga 2026. Pada musim panas 2019, penggemar Juve dibuat kecewa melihat Joao Cancelo menuju Man City dengan kesepakatan pertukaran untuk Danilo plus uang tunai. Pemain Brasil itu tak dapat meninggalkan jejaknya selama 4 musim antara Madrid dan juga raksasa Liga Inggris. Kedatangannya ke Turin disambut dengan rasa cemas oleh para pendukung Juventus. Sementara pemain tersebut tak benar-benar memiliki keahlian seperti Cancelo yang mengesankan. Namun ada potensi lain yang ada pada dirinya dengan karakter kerja kerasnya. Kemudian Danilo secara bertahap mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin Juve di dalam dan di luar lapangan. Situasi ini nampaknya membuat klub siap menghadiahinya dengan kontrak jangka panjang. Menurut Corriere di Torino, via Juventus News 24, Danilo seharusnya menerima kontrak yang akan membuatnya bertahan di Juve hingga 2026. Kontraknya saat ini akan habis dalam 18 bulan. Kepemimpinan Danilo membuat Juve sering memberikan ban kapten, sekaligus menjadi penerus Leonardo Bonucci yang sudah tak muda lagi dan sering menjadi cadangan. Kualitas kepemimpinannya membuatnya merebut orang-orang seperti Alessandro dan juga Juan Cuadrado untuk menjadi wakil kapten Juventus. Danilo sering tampil di bawah besutan Allegri musim ini. Ia sudah bermain sebanyak 23 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga mampu menorehkan 1 gol dan 2 assist untuk Juve pada musim ini. Ia sempat dipanggil timnas Brasil di Piala Dunia, namun ia gagal membawa negaranya melaju jauh usai terhenti di babak perempat final oleh Kroasia. Juventus dalam kondisi bangkit saat bertamu ke Napoli. Juve akan menghadapi ujian berat saat harus bertemu dengan tim pemuncak klasemen Liga Italia Napoli.
Kemenangan akan membuat Juve semakin perkasa dan memangkas jarak poin mereka menjadi 4 poin. Jadwal Liga Italia Napoli vs Juventus akan digelar di Stadion Diego Armando Maradona pada Sabtu nanti. Menjelang lawan Napoli, Juve dalam kondisi tengah bangkit. Allegri perlahan telah mengubah Juve menjadi tim yang perkasa saat ini. Juve yang sempat terseok-seok di awal kompetisi Liga Italia secara perlahan tapi pasti kini sudah kembali ke jalur perebutan Scudetto Serie A. Bianconeri di awal musim Liga Italia hanya mampu mengumpulkan 13 poin dari 9 laga yang ia jalani. Angel Di Maria dan kawan-kawan bahkan juga sampai tersingkir dari fase grup Liga Champions pada November lalu setelah hanya bisa mengumpulkan 3 poin saja hasil sekali kemenangan. Tifosi Juve juga sempat menyerukan agar Presiden Juve Andrea Agnelli memecat Allegri. Namun Agnelli bergeming. Ia teguh dengan pendiriannya dan tetap mempercayakan dapur taktik Juve kepada Allegri. Kepercayaan itu berhasil dijawab oleh Allegri. Secara perlahan tetapi pasti, Juve kembali ke jalur kemenangan. Juve kini bertengger di posisi kedua klasemen dengan raihan 37 poin, terpaut 7 poin dari Napoli. Tim asal kota Turin ini bahkan telah membuat kemenangan 8 kali secara beruntun di Liga Italia. Apiknya, Juve juga mencatatkan selisih sebanyak 12 kali dalam 17 laga yang dijalani musim ini. Menjadi tim yang paling sedikit kebobolan, hanya 7 gol saja. Juve memang tersingkir dari Liga Champions, tetapi itu seakan sebuah anomali lantaran di bulan itu mereka cukup perkasa di Liga domestik. Bianconeri memenangi 2 laga krusial saat bertemu tim besar, yakni Inter Milan dan Lazio yang berhasil dilalui dengan manis. Hasil ini seakan menjadi titik balik perjalanan Juventus, dikarenakan di bulan itu pula Allegri menyambut sebagai pelatih terbaik Serie A bulan November. Penghargaan untuk Allegri baru diberikan pada Januari, hal ini karena tidak ada pertandingan pada Desember. Tentu hasil yang dicapai Juve saat ini adalah berkat kepiawaian Allegri dalam menerapkan strategi. Allegri telah memotivasi para pemain dan pemain muda paling berpengalaman seperti Nicolo Fagioli dan Fabio Miretti yang mendapatkan waktu bermain reguler. Tak hanya itu saja, Allegri juga bisa menciptakan komunikasi yang positif di ruang ganti.